Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak semua? Salam sehat selalu. Perkenalkan, saya Adonis Muzani dari PT Muzani Lestari akan menyampaikan video paparan keselamatan dan keamanan angkutan barang berbahaya yang telah dibuat oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi Republik Indonesia bekerjasama dengan Chemical Security Program. Sebagaimana kita ketahui bersama, PBB dan di dunia internasional telah banyak sekali aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tentang pengangkutan bahan-bahan berbahaya, baik melalui jalan darat, laut maupun udara. Untuk itu, PBB telah membentuk Komite Ahli Transportasi Barang Berbahaya dan Harmonisasi Klasifikasi dan Pelabelan Bahan Kimia Global yang akan kita bahas lebih detail di video berikutnya. Di dalam sistem angkutan barang berbahaya, baik itu melalui darat, laut, udara maupun kereta api, telah ada aturan-aturan yang perlu diketahui. Salah satunya adalah ADR, yaitu Perjanjian Internasional Eropa mengenai pengangkutan barang berbahaya, yang mana mengatur ada 9 hal bagian dari pendahuluan, klasifikasi, daftar barang berbahaya, pengemasan dan ketentuan, prosedur pengiriman, dokumentasi dan tanda kendaraan, konstruksi dan pengujian kemasan, gerbong, pemuatan, pembongkaran dan penanganan, kedelapan kru kendaraan, peralatan operasi dan dokumentasi, sampai kepada konstruksi dan persetujuan kendaraan. Kita coba kenali dulu bentuk dan bahaya dari apa yang akan kita bahas, yaitu kalau dari bentuknya, bahan-bahan yang berbahaya itu ada yang sifatnya padat, ada yang cair, dan ada yang uap atau gas. Bahayanya, mereka ada yang bisa meledak, bersifat korosif atau menyebabkan kerusakan pada kulit kita misalnya. Ada juga yang sifatnya beracun, ada yang bersifat infeksius yang dapat menyebabkan penyakit, ada yang bersifat menyala, dan radioaktif. Nah, klasifikasi ini telah ditentukan bersama secara internasional. Untuk itu, di Indonesia, kita juga sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Penjelasan pasal 160 huruf A, yaitu mengenai barang yang mudah meledak, gas mampat, gas cair, gas terlarut, cairan yang mudah menyala, padatan yang mudah menyala, dan bahan penghasil oksidan, racun, dan bahan yang mudah menular, barang yang bersifat radioaktif, dan barang yang bersifat korosif. Peraturan-peraturan tersebut juga akan diperjelas lebih detail pada PP nomor 74 tahun 2017 tentang angkutan jalan pada pasal 53 dan ayat 3. Selain itu, di Indonesia juga sudah diatur mengenai bahan kimia berbahaya yang dapat merusak pada lingkungan, yang dimana di Indonesia diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mana pada bab 1 ayat 23 disebutkan bahwa pengelolaan bahan-bahan berbahaya atau B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, dan pengangkutan serta pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Jadi jelas di dalam undang-undang disebutkan bahwa pengangkutan atau transportasi termasuk adalah hal-hal yang harus diperhatikan karena diundang-undangkan. Pada bab 15 pasal 98 disebutkan adanya hukuman pidana apabila perbuatan sebagaimana yang disebut di pasal ayat 1, setiap orang dengan sengaja menyebabkan orang lain luka atau bahaya kesehatan manusia
dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 4 miliar rupiah dan paling banyak 12 miliar rupiah. Selain itu, di Indonesia juga ada keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 187 tahun 1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Pada pasal 2 disebutkan bahwa pengusaha atau pengurus yang menggunakan, menyimpan, memakai, memproduksi, dan mengangkut bahan kimia berbahaya di tempat kerja wajib mengendalikan bahan kimia berbahaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sebelum kita bisa mengendalikan, kita kenali dulu bahan-bahan berbahaya tersebut. Klasifikasi pertama dari bahan berbahaya itu adalah mereka mudah meledak, dapat mengakibatkan ledakan yang besar, kebakaran, dan suara ledakan besar, serta hempasan atau lontaran. Dan gambarnya adalah seperti gambar nomor 1, klasifikasi nomor 1 ini. Selanjutnya, klasifikasi yang kedua adalah mengangkut bahan-bahan atau gas yang bertekanan, yang mana mereka pada temperatur 50 derajat Celcius mempunyai tekanan uap lebih besar dari 300 kilopascal atau merupakan gas sempurna pada 20 derajat Celcius pada tekanan 101,3. Gas ini mudah menyala, atau ada gas yang juga tidak mudah menyala, atau ada gas yang beracun. Yang mana di dalam keadaan dia terlepas ke udara, dia dapat mengurangi kadar oksigen di dalam udara, yang akibatnya akan menyebabkan kematian pada manusia atau lingkungan hidup yang memerlukan oksigen. Selanjutnya, gas yang bertekanan. Gas yang bertekanan ini dianggap beracun atau korosif bagi manusia karena mengandung nilai LC50 atau lebih kecil dari 5000 ppm. Yang di sini kita contohkan sebagai gas klorin, ini juga sangat berbahaya. Klasifikasi yang ketiga adalah cairan yang mudah menyala. Cairan mudah terbakar, cairan dengan titik nyala atau flash point lebih kecil dari 60 derajat Celcius. Flash point adalah suhu terendah di mana cairan mengeluarkan cukup uap yang dapat dinyalakan oleh api. Contohnya adalah bensin. Ini memiliki flash point minus 45 derajat Celcius. Yang kedua, metanol memiliki flash point 10 derajat Celcius. Biosolar memiliki flash point 60 derajat Celcius. Klasifikasi keempat adalah padatan yang mudah menyala. Zat padat yang mudah menyala, bahan padat yang siap terbakar atau menimbulkan api melalui gesekan dan tanpa oksigen yang cukup. Dicontohkan di sini adalah korek api, adalah merupakan padatan yang mudah menyala akibat gesekan. Yang mana kita ketahui pada korek api terdapat fosfor merah, sulfur merah yang merupakan bahan-bahan kimia yang mudah terbakar karena gesekan. Selanjutnya contoh dari klasifikasi 4 padatan mudah menyala. Di sini dikasih contoh adalah pada gambar adalah kopra atau tumpukan kelapa. Selain itu ada juga contoh kapas, karbon, dan fosfor putih. Ada juga kalsium karbait atau yang biasa kita kenal dengan karbit untuk mengelas di Indonesia. Zat yang jika terkena air ini mengeluarkan gas yang mudah terbakar dan meledak bila tercampur dengan udara dengan kandungan oksigen yang cukup. Gelombang ledakan dan api yang terjadi dapat membahayakan manusia dan lingkungannya. Di klasifikasi kelima, zat pengoksidasi dan peroksida organik. Zat pengoksidasi memiliki oksigen yang terikat ke dalam strukturnya sehingga dapat melepaskan oksigen yang menyebabkan atau dapat memperbesar terjadinya pembakaran. Cairan
H2O2, contoh sehari-hari barang yang mengandung H2O2 adalah obat kumur disinfektan pada mulut yang biasa kita pakai. Bahan peroksida. Peroksida organik adalah bahan yang tidak stabil secara termal yang dapat menyebabkan dekomposisi eksotermit, self-accelerating. Banyak peroksida beracun dan beberapa di antaranya dapat memicu alergi atau merusak mata, bahkan memicu pembekuan darah sehingga terjadi serangan jantung yang menyebabkan kematian. Klasifikasi keenam adalah zat beracun yang dapat menularkan penyakit bahkan sampai kepada kematian. Bahan padat atau cair yang cenderung menyebabkan kematian atau luka parah atau berbahaya bagi kesehatan manusia jika tertelan atau terhisap. Diambil contoh di sini adalah dosis sianida yang mematikan, yaitu sebanyak 1-2 mg per kilogram berat badan yang dapat menyebabkan kematian. Singkong juga mengandung bahan kimia yang disebut glikosida sianogenik yang mengandung sianida yang dapat menyebabkan kematian apabila kita memakan singkong yang beracun. Termasuk daripada divisi 6 ini adalah zat yang mengandung virus, bakteri atau penyakit menular pada manusia dan hewan. Yang kita hadapi saat ini adalah seperti virus COVID-19. Klasifikasi ketujuh, zat radioaktif. Radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi. Yang mana klasifikasi radiasi dapat kita bagi menjadi 4, radiasi tingkat rendah, sedang, tinggi, dan fisil material, bahan baku yang mengandung radioaktif. Klasifikasi ke-8 yaitu korosif. Zat ini dapat menyebabkan kerusakan ketebalan jaringan kulit pada waktu paparan kurang dari 4 jam atau menunjukkan tingkat korosi lebih dari 6,2 mm per tahun pada permukaan baja atau aluminium pada suhu 55 derajat Celcius. Menghancurkan material logam dalam kegiatan pengangkutan seringkali perlu dipisahkan dari bahan-bahan kelas 8 lainnya. Contohnya adalah kalau untuk alkali basa adalah sodium hidroksida atau NaOH, potasium hidroksida, sodium karbonat, dan sodium metasilikat. Kalau dalam asam kita biasa asam hidroklorid atau HCl, sulfurik asid atau asam H2SO4, dan asetit anhidrida. Klasifikasi yang ke-9 atau zat berbahaya lainnya adalah semua bahan-bahan atau bahan-bahan berbahaya yang tidak dibahas di kategori 1-8 tadi. Di dalam hal ini adalah contohnya aspal, baterai-baterai bekas, charger HP, atau di sini dicontoh juga sebagai fly ash, abu daripada sisa-sisa pembakaran abu batu. Jadi klasifikasi untuk mengelola risiko keselamatan kita bahas barusan adalah 9, yaitu 1 barang yang mudah meledak, 2 ada gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu, 3 cairan mudah menyala, 4 padatan mudah menyala, 5 bahan penghasil oksidan, 6 racun dan bahan yang mudah menular, 7 bahan yang bersifat radioaktif, 8 barang yang bersifat korosif, dan 9 barang khusus yang berbahaya lainnya. Kesemua klasifikasi bahan-bahan berbahaya tersebut memiliki logo dan lambang tersendiri dengan kode-kode yang disesuaikan dengan angkanya mereka. Untuk itu, kita yang mengangkut bahan-bahan berbahaya itu perlu mengawasi kemasan dan mengamati apakah kemasan kita itu sudah di-packing dengan sebaik-baiknya dengan logo dan lambang atau label yang tepat, dan kendaraan kita juga harus memiliki tanda-tanda atau logo-logo sesuai dengan barang yang kita angkut. Sebagai pengemudi, kita mempunyai tugas memasang plakat atau lambang atau logo-logo tersebut.
Kedua, memastikan muatan kita telah sesuai dengan persyaratan, baik packagingnya maupun peletakannya di kendaraan kita. Yang ketiga, memastikan kendaraan telah sesuai persyaratan dalam kondisi yang layak jalan, baik bannya maupun kondisi kendaraan lainnya. Yang keempat, memastikan dokumen surat-surat perjalanan sudah lengkap dan sesuai. Yang kelima, kita juga harus memastikan keamanan dari muatan kita, bahwa pintu belakang atau gerbang dari kontainer telah terkunci dengan baik. Sekarang kita bisa melihat di sini apa yang dimaksud dengan keamanan dalam pengangkutan barang berbahaya. Ada dua aspek yang kita perlu perhatikan di dalam keamanan pengangkutan barang berbahaya. Ada yang disebut dengan aspek keselamatan, ada yang disebut dengan aspek keamanan. Kalau aspek keselamatan adalah untuk mencegah dan melindungi manusia akibat negatif dari melepasnya bahan kimia berbahaya yang tidak disengaja ke lingkungan kita. Sedangkan aspek keamanan adalah upaya mencegah lepasnya bahan kimia berbahaya yang secara disengaja dilepaskan ke lingkungan. Jadi bahan kimia atau bahan berbahaya itu ada manfaat dan ada mudaratnya. Bahan kimia banyak digunakan sehari-hari dan dapat dengan mudah didapatkan. Tapi di saat yang sama bisa disalahgunakan untuk pembuatan obat-obat terlarang, bahan peledak, senjata kimia yang mengancam kesehatan dan keamanan masyarakat atau keamanan nasional. Kita ambil contoh seperti pupuk urea. Mungkin Bapak semua kenal pupuk urea itu adalah bahan yang digunakan untuk memberi pupuk pada tanaman kita supaya subur dan sehat karena dia mengandung amonium nitrat. Pada sisi yang lain, amonium nitrat ini dapat digunakan juga sebagai bahan baku peledak. Jadi perlu dipahami bahwa amonium nitrat ini dapat bermanfaat dan dapat juga menjadi mudarat. Itu kita sebut dengan penyalahgunaan bahan kimia. Sebagai contoh, beberapa kejadian peledakan di Bom Mario tahun 2009 itu merupakan penggunaan bahan kimia yang digunakan dengan salah untuk melakukan kegiatan peledakan, atau juga kopi sianida yang menyampurkan sianida ke dalam kopi sehingga orang yang meminum kopinya mengalami kematian. Yang juga ada seorang warga negara Indonesia yang dikenai bahan kimia ke kulitnya sehingga menjalar masuk ke dalam sistem saraf sehingga ia mengalami kematian. Ada juga penyiraman air keras pada Novel Baswedan pada tahun 2016 sehingga merusak mata dan mukanya. Latar belakang masalah keamanan. Masalah keamanan yang terjadi bisa akibat ideologi yang salah yang mengakibatkan terjadinya aktivitas terorisme. Yang kedua, masalah finansial atau keuangan yang pelakunya bisa berlaku kriminal. Yang selanjutnya karena masalah balas dendam atau adanya kedekatan dari orang-orang dalam yang tidak senang dan seterusnya. Untuk itu kita yang mengangkut bahan berbahaya perlu melakukan satu pengelolaan risiko keamanan untuk rencana pengamanan muatan bahan yang kita bawa. Nah, sebagai supir yang membawa bahan-bahan yang berbahaya, kita perlu melakukan satu perencanaan pengamanan muatan yang kita bawa. Ya, kita harus memikirkan, memperhitungkan dan mengecek, tidak bisa masa bodoh atau tauah gelap. Muatan barang dengan konsekuensi tinggi adalah barang-barang yang memiliki potensi penyalahgunaan dalam kejadian disengaja dan dapat berakibat menimbulkan konsekuensi tinggi seperti korban massal atau kerusakan massal. Hal ini biasanya kita perhitungkan dengan melihat kemungkinan yang bisa terjadi
kerentanan dari bahan yang kita bawa dan dampak dari akibat dari bahan yang kita bawa. Dengan memperhitungkan ketiga aspek tersebut, maka kita bisa melakukan suatu matriks apakah bahan yang kita bawa ini mempunyai resiko yang besar, sedang, atau kecil. Hal ini perlu kita ketahui untuk bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Dalam mengelola risiko keamanan, rencana pengamanan adalah sangat penting untuk memberikan informasi tingkat risiko keamanan yang akan kita hadapi selama kegiatan pengangkutan. Kita selalu harus mengupdate apabila kita mengangkut bahan berbahaya, selalu update kondisi sepanjang rute yang akan kita lalui. Kita juga harus memahami karakteristik muatan, jumlahnya, klasifikasi bahayanya, tipe kemasan atau dia cairan atau padatan, dan seterusnya. Dan pastikan kita memiliki daftar telepon kontak dalam keadaan darurat, polsek apa saja yang kita lalui sepanjang rute, nomor telepon petugas siaga perusahaan, dan customer service lainnya. Untuk mengelola risiko keamanan, kita harus melakukan persiapan sebelum perjalanan, pada saat perjalanan, dan di perjalanan sampai tiba di perjalanan. Sebelum perjalanan kita harus melakukan inspeksi awal, baik kondisi kendaraan, apakah kendaraan kita sudah dalam keadaan layak jalan, dan selanjutnya kondisi barang muatan yang kita angkut, apakah sudah sesuai packingnya, apakah sudah sesuai tata letaknya, dan apakah sudah sesuai dengan surat dan dokumen yang dibawa untuk perjalanan. Selain itu, kita juga harus melihat dan membawa peralatan emergensi atau keadaan darurat apabila kita membawa bahan-bahan berbahaya. Bisa itu berupa absorben, bisa berupa itu bantalan, dan seterusnya. Untuk itu kita harus mengelola risiko keamanan, tanggap ancaman. Di dalam perjalanan kita harus berada dekat dengan kendaraan kita. Jangan tinggalkan truk jika tidak terpaksa. Jika harus meninggalkan truk, pastikan lokasi parkir truk aman dan terlihat oleh pengemudi. Dan jika terjadi adanya ancaman, jangan keluar dari ruang kabin atau ruang supir kendaraan. Tetap berada di dalam kendaraan dan segera hubungi nomor darurat, polsek terdekat, dan atasan atau rekan lainnya. Sebagai ringkasan dari diskusi kita pada hari ini, perlu saya sampaikan adalah, pertama, sebagai pengemudi kita bertanggung jawab untuk melindungi bahan berbahaya yang dibawa selama pengantaran. Yang kedua, pengemudi wajib mengetahui dan memahami jenis bahaya bahan yang dibawanya dan akibat yang bisa ditimbulkan. Yang ketiga, pastikan perusahaan angkutan membuat packing yang benar dan tepat. Ada labeling, ada dokumentasi, serta informasi kontak darurat yang harus dihubungi dalam keadaan darurat untuk melindungi supir dan bahan yang diangkut. Yang keempat, pelajari risiko-risiko yang timbul akibat bahan yang kita bawa, kemungkinannya bagaimana, kerentanannya bagaimana, dan dampak akibatnya bagaimana. Yang kelima, jika mengalami gangguan keamanan terhadap bahan yang kita angkut, harap segera hubungi pihak yang berwajib atau perusahaan dan sebagainya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.